tebel banget ya mas, warnanya mas. Itu mah standar, biasa saya segitu kasih pewarnanya. Ini bumbu rahasia yang bikin tape enak tuh ya itu. Tapi itu bahannya apa mas? Orang bumbu rahasia mau dikasih tahu ke sampean. Gangguan pada fungsi hati, gangguan pada fungsi ginjal, dan juga kanker. Tahu dong, makanan tradisional yang namanya tape ketan. Mau dimakan langsung bisa, mau dibuat es tape campur susu juga bikin segar. Disajikan ala wedang tape ketan juga cocok. Terserah deh mau nikmatin model yang mana. Tapi yang penting harus tetap ceki-ceki ya, supaya nggak terjebak dengan ulah oknum pembuat tape ketan yang gunain bahan tambahan berbahaya yang bisa ngerugiin konsumennya. Emang apaan sih? Biar tahu persisnya, cek langsung Buser Investigasi, resep edan tape ketan. Tonton yang lengkap ya. Macet, panas terik. Kondisi ini pastinya bikin bete dan badan gerah. Gak nyaman belas. Gak salah kan kalau nepi bentaran sambil nikmatin es tape ketan. Campuran tape ketan yang diguyur air gula plus susu kental manis. Amboy bikin ngiler. Begitu es tape ketan meluncur ke mulut, rasanya bikin tenggorokan langsung nyes dan beban hidup berasa ambrol seketika. Es tape ketan emang enak plus nyegerin sih. Tapi kalau mau nikmatin es ini, mesti agak cek-cek dikit ya. Esnya sendiri sih nggak ada masalah. Infonya problem justru datang dari tape ketannya yang diracik pakai cara yang nggak beres. Tapi bukan dari pedagang es tape ketan model gini loh ya. Ini dari pembuat khusus tape ketannya. Lewat panduan seorang teman, kami digiring ke sebuah rumah yang biasa bikin tape ketan. Jalan paling gampangnya, beli beberapa untuk dijadikan sampel awal. Biasa bikin tape ketan ya mas ya? Iya, biasa bikin. Yang mau ngapain mas? Iya, rencana saya pengen beli. Ada nggak mas? Ada sih, udah masuk aja dulu, masuk. Oh iya, permisi mas ya? Ya. Masih ada nggak mas? Banyak nggak mas? Masih ada nih, banyak nih, lumayan nih. Mau butuh berapa mas? Saya sih butuhnya nggak banyak sih mas, sekitar 10 sih mas. Oh kirain semua ini. Enggak, kalau 10 ada nih, lebih. Tapi ini udah matang belum mas? Kalau ini kebetulan udah matang. Baru kemarin matangnya nih. Baru kemarin ya? Iya, pas kebetulan banget mas ya. Jadi bisa langsung dimakan? Bisa langsung dimakan kalau ini. Murah loh ini, cukup Rp1.500 aja per cupnya. Sebelum ngulik lebih jauh, kita coba bandingkan dulu antara tape ketan yang baru dibeli dengan tape ketan yang punya merek ngetop. Tampilan awal, keduanya beda banget satu sama lain. Tape ketan yang dibuat si abang cenderung warnanya nyentrong alias mencolok. Bahkan air yang muncul dari proses fermentasi justru kelihatan hijau pekat. Mirip kayak pewarnaan yang luntur. Sementara tape ketan satu ini warnanya cenderung hijau pudar dan natural. Warna pada air fermentasinya pun terlihat bening. Nggak kelihatan ada penambahan pewarna di sini. Tapi perlu dicatat ya, perbandingan ini hanya sebatas tampilan fisik saja. Nggak ngarah pada kesimpulan apapun. Utamanya pada tape ketan dengan warna yang mencolok itu. Soal layak tidaknya untuk dikonsumsi. Biar makin tahu persis gimana tape ketan itu dibuat, kami langsung satset ke rumahnya lagi. Tapi saat mendekati rumahnya, mobil kami paksa putar balik. Seorang teman baru saja melihat si abang melintas dari arah sebaliknya. Masuk pasar tradisional gak taunya. Paling aman, buntuti aja langkahnya. Sebuah lapak yang kelihatan udah mau tutup dimasuki. Bergerak dari satu lapak ke lapak yang lain. Gak tahu persis sih apa aja yang dibeli. Tapi yang jelas si abang belanja lumayan banyak hari ini. Sampai di rumah gerak-geriknya masih kami pantau dari jarak aman. Lewat celah sempit rumahnya, ia terekam sibuk di area dapur. Butiran-butiran yang mirip beras dicuci.
Normal aja sih segala sesuatunya, tapi terus ada hal janggal yang terlihat. Entah apa yang dimasukinnya, jumlahnya lumayan banyak. Walah, ternyata bubuk yang ditaburkannya tadi itu pewarna sob. Udah gitu pakai acara direndam pula. Yang bikin makin bergidik sampai ke ubun-ubun, warna air buat ngerendam beras ketan pekat banget cuy. Meski udah dibilas ulang, tetap aja nggak bening air buangannya. Yang ada tuh, Berasnya mulai keteran pewarna. Nah, ada lagi yang ikutan nyemplung ke panci kukus. Bentuknya kayak garam sih. Ntar aja deh dicek belakangan. Beras yang udah berwarna lanjut masuk ke panci kukus. Proses ini kayaknya butuh waktu lama deh. Si abang mendadak melakukan hal yang bikin makin penasaran. Bubuk yang diduga pewarna yang sama bentuknya pas proses perendaman tadi diencerin lagi. Ini sih makin bikin kepo gak jelas gitu. Dah lah, kita tanya langsung aja guys. Nah sekarang mau pesen berapa nih rencananya? Ini ada nggak mas? Kalau ini sih sebenarnya sih ini buat pesanan orang. Tapi kalau masnya misalkan ngambilnya sedikit sih mungkin kemungkinan ada lah. Kalau 10 ada nggak mas kira-kira mas? 10 mungkin ada kali ya kalau 10 sih. Kalau banyak sih mungkin nggak ada ini karena udah pesanan nih. Saya buat ini ke warung-warung. Ini masih lama nggak mas kira-kira mas? Enggak sih, udah lama, udah setengah jalan ini. Kalau masnya mau nungguin ya nggak apa-apa. Oh boleh ya mas ya, bisa ya? Iya bisa, tungguin sebentar. Lama nggak kira-kira mas? Enggak, makanya tungguin nanti saya sambil ini bikin gitu, masnya nungguin aja sini. Yes, momen cakep nih. Kita bisa ngulik lebih dalam lagi soal proses produksi tape ketan ala si abang. Proses ini sudah setengah jalan. Beras ketan yang sudah mulai pulen diangkat. Yang pasti, beras ketan yang sudah agak menghijau itu bakal diproses lanjut. Nah ini kasih apa lagi mas? Ini kasih pewarna biar lebih bagus warnanya. Loh, bukannya sudah warna hijau itu mas di ketannya mas? Ini kurang hijau, kalau segini sih masih pucat. Makanya saya tambahin lagi pewarnanya biar pergi. Tapi kok ini apa? Ininya tebal banget ya mas? Warnanya mas? Enggak, itu mah standar, biasa saya segitu kasih pewarnanya. Nah kalau misalkan nggak dipakein tambahan pewarna itu gimana mas? Oh dulu pernah saya nggak pakai pewarna kayak gini, malah kurang laku jadinya. Mencolok ya mas ya? Ya nggak mencolok banget, cuma lebih menarik aja ininya, lebih ada warnanya lagi. Tapi udah lama mas pakai ini mas, pewarna ini mas? Ya belum lama juga sih, paling baru setengah tahun lah pakai kayak gini. Warnanya itu loh, bikin silau mata. Racikan ini belum kelar loh guys. Nah itu apa lagi mas? Ini bumbu rahasia yang bikin tape enak tuh ya itu. Nah bedanya apa mas? Kenapa harus pakai itu mas? Kan tadi saya udah ngomong biar tapenya pulen, lebih top lagi rasanya kan pakai bumbu rahasia. Tapi itu bahannya apa mas? Nah sampean gimana? Orang bumbu rahasia mau dikasih tahu ke sampean, sampean tinggal liatin aja, nanti udah jadi enak rasanya kan.
Ya boleh aja sih kalau mau main rahasia-rahasiaan, namanya juga bisnis. Tapi yang penting jangan ngerugiin orang ya bang. Beras ketan setengah matang yang sudah diracik pakai bumbu rahasia masuk lagi ke panci kukus untuk proses pematangan akhir. Kira-kira apa lagi ya yang bakal dilakukannya setelah ini? Di tengah proses ngukus yang lumayan lama, ada hal yang menggelitik soal beras yang kondisinya mulai remuk dan menguning buluk ini. Inikah yang dipakai buat bikin tape ketan itu? Ini apa mas? Beras ya mas ya? Iya ini beras. Maunya kenapa? Sampai nanya-nanya beras. Emangnya nggak pernah tahu namanya beras mas? Tahu sih mas. Justru saya mau pengen tanya aja. Ini beras ini yang buat itu mas, buat bikin tape ketan itu mas. Ngaco sampai ngawur. Bikin beras ini, bikin tape ketan ya dari beras ketan mas, bukan dari beras biasa. Nih, beras ketan kayak gini nih, kalau bikin tape ketan. Bisa dari beras, nih ya, kan. Beda ya mas ya? Ya beda lah, beras ketan sama beras biasa. Tapi kok ini mas, jumlahnya sedikit ini mas? Lah sampai gimana nggak lihat apa tadi udah dimasak segitu banyaknya kan, ini tinggal sisanya. Ini ada, kalau ada yang pesen lagi baru belanja lagi. Sok aja lah kalau mau ngeles. Tapi abangnya nggak nyadar kali ya, kalau dari awal proses Ane udah ngejogrok di mari. Lihat aja wadahnya sama kan? Ya pasti isi berasnya sama dong. Bisa dipastiin kalau produksi yang dibuatnya itu bukan tape ketan, tapi tape nasi. Gaya baru ya tape nasi. Nggak salah sih, nasi juga nggak bahaya kalau dimakan. Nah, kalau bahan campuran lainnya, aman nggak ya? Beras yang udah matang ini kemudian didinginin. Warnanya itu loh, nampol banget di mata. Sepintas emang bikin tambah menarik. Tapi itu sepintas loh ya, tahu kan arahnya kemana. Begitu dingin, barulah ragi tape ditambahin. Penaburan ragi tape juga harus merata di setiap sisinya agar proses fermentasinya maksimal. Ada satu bumbu terakhir yang wajib ikut nyemplung. Ini apa lagi mas? Ini kasih gula biar manisnya tambah mantap. Lah bukannya apa? Tape ketan nanti lama-lama juga bakal manis juga mas. Ya kalau kata saya sih biar lebih mantap ya dikasih gula lagi. Kalau yang alami nggak dikasih gula kan nanti kurang mantap ininya manisnya. Tapi ini gula murni mas. Ya itu mah saya yang bikinnya pasti yang murni lah. Itu dikasih gula segitu apa enggak bahaya mas? Enggak lah, udah biasa saya takarannya segini kan. Saya kan udah lama juga jualan kayak gini, nggak mungkin kalau misalkan terlalu manis juga kan nggak mungkin. Ini udah ada takarannya. Tapi nggak bahaya misalkan buat ke penderita-penderita penyakit tertentu tuh mas? Enggak lah, kan takarannya ini nggak melebihi yang banyak banget. Pas takarannya, walaupun buat yang punya penyakit tertentu juga nggak masalah. Ini tahap akhir dari proses yang dijalankannya. Selanjutnya pengemasan. Ia sengaja menggunakan kap plastik kekinian. Selain memudahkan proses kemas, packaging begini juga dinilai lebih menambah daya tarik pembeli. Kalau udah diragiin udah selesai jadi tape. Nah kalau fermentasi biasanya kan diwadahin kayak gini nih, 3 hari baru bisa dimakan. Oh 3 hari ya mas ya? Iya. Gak bisa langsung ya? Gak bisa langsung kalau tape kayak gini. Sehari bisa sampai berapa cup mas? Lebih dari 100, kadang bisa 150, 200. Tapi kok ini mas packingannya justru pakai cup seperti ini mas? Nah kalau saya sekarang nih pakai
cup kayak gini biar kelihatannya kan ini rada modern, biar lebih bagus, lebih praktis lagi makannya juga. Makanya pakai cup kayak gini. Kalau pakai yang daun-daun kayak gitu mah kayaknya udah ketinggalan. Tapi yang masih bikin ngeganjel di kepala, bahan campuran itu aman gak ya? Pas ngacak-ngacak lokasi dapurnya, kami temuin sisa bungkusan bahan yang tadi dipakai. Oh my god, ternyata pewarna yang dipakai adalah One-Tech alias pewarna pakaian yang termasuk bahan kimia berbahaya untuk makanan. Terus ada lagi nih serbuk putih mirip garam yang diduga pengawet kimia. Satu lagi, pemanis buatan yang tadi nyampurnya lumayan banyak. Jadi kayak parade bahan kimia dong ya. Kebayang lengkap udah penderitaan orang yang konsumsi nih tape. Untuk urusan jual-menjual, si abang biasanya model nitip ke beberapa pedagang pasar. Tapi kira-kira bahan campuran tadi seberapa besar sih bahayanya ya? Untuk bahan yang dari sintesis tadi yang untuk misalnya industri dari pabrik tekstil dan lain sebagainya, itu sampai saat ini belum ada penelitian yang menerangkan dosis amannya dan itu berbahayanya di situ. Karena kenapa? Yang pertama, beberapa pedagang mungkin akan menambahkan bahan itu tidak ada dosisnya gitu. Jadi menambahkannya itu semaunya, asal warnanya lebih menarik. Makanan atau minuman yang ditambah dengan bahan tambahan pangan yang non pangan itu tadi sendiri itu adalah misalnya gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, kram pada perut, dan efek jangka panjangnya ini yang tidak kita harapkan itu adalah gangguan pada fungsi hati, gangguan pada fungsi ginjal, dan juga kanker. Tapi nggak usah khawatir, percayalah kalau ini hanya segelintir pedagang kecil aja yang nggak bertanggung jawab. Banyak kok yang aman dan higienis. Usaha tape ketan milik Carsim Cahyadi ini salah satu usaha rumahan yang tetap konsisten mengedepankan mutu kualitas tape ketan yang dihasilkannya. Bahan baku utama beras ketan yang dipilihnya juga yang terbaik. Bahkan dalam proses pencuciannya juga dilakukan berkali-kali sampai tidak ada sedikit pun kotoran yang masih menempel. Usaha yang sudah ditekuninya selama 27 tahun ini dalam proses produksinya masih mempertahankan ketradisionalan. Baginya hal inilah yang bisa mempertahankan cita rasa tape ketan yang dibuatnya. Bahkan untuk pemberian pewarnanya sendiri, usaha dengan nama brand Pamela ini konsisten hanya menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Pewarna itu diambil dari daun katuk yang ditumbuk langsung dan diperas saripatinya. Bahan-bahan baku alami jadi pilihan Carsim dan pastinya aman dikonsumsi. Menjadi salah satu wujud tanggung jawabnya dalam memberikan kualitas terbaik sampai ke tangan konsumennya. Itu tadi, jadi awal-awalnya perjuangannya nggak langsung dikenal, jadi sempat jatuh bangun juga. Jadi pasar belum begitu kenal, mungkin jadi belum bisa menerima dengan tape ketan ini. Tapi alhamdulillah setelah tahun 2000 ke sini, konsumen mulai banyak dan agen-agen kita juga berjalan. Kalau kita menghadapi hari libur agak meningkat juga. Kalau hari-hari biasa paling kita produksi 2 kintal, kadang-kadang 3 kintal, enggak tentu sih Mas. Kita benar-benar menggunakan ketan yang kualitas nomor 1. Jadi ya khususnya enggak campur sama beras. Soalnya kalau campur sama beras itu Mas jadi kelihatan. Jadi si tapenya itu kurang bagus, terus ada rasa kersil-kersil gitu. Ya, jadi saya tetap menggunakan ketan yang benar-benar murni ketan. Gitu. Usaha saya ini udah lama sekali ya. Jadi saya masih mempertahankan yang serba alami. Ya. Jadi takutnya saya kalau pakai pewarna lain mempengaruhi rasa, nanti ke konsumen juga kurang begitu suka atau menurun gitulah. Ya, gitu. Jadi ini makanan fermentasi, jadi manisnya itu dari fermentasi campuran ragi itu, Mas. Ya. Jadi nggak ada bahan pengawet. Gitu, ya. Terus jangka waktunya juga pendek. Dari produksi sampai matang 3 hari. Ya. Itu dari
matang paling kita normalnya itu 10 hari. Bisa kecuali masuk ke lemari es itu bisa tahan 3 bulanan. Gitu. Ini nih cuma ulas segelintir oknum aja kok. Masih banyak pembuat tape ketan yang bener. Jadi jangan dipukul rata ya. Dan yang penting lanjutin aja makan tape ketannya. Kalau perlu beli yang banyak buat dijadiin oleh-oleh untuk keluarga ataupun kerabat yang lain. Oke deh, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.